di sini itu yang diutamakan adalah budaya gotong royong, apapun itu harus kita harus ada rasa gotong royong ya di situ. Nah makanya itu kerjasama apapun itu harus kita kerjakan bersama-sama. Ibu-ibu itulah yang ingin saya rangkul biar mereka ada kesibukan dan juga ada penghasilan penambahan untuk ekonomi mereka. Dia bisa meninggal, tapi kalau nama kampung dia tidak bisa meninggal, otomatis biarpun kita tidak ada, nanti nama kampung juga tetap. Kampung kami dikenal sebagai penghasil gula aren alami. Keahliannya kami dapat turun-temurun dari nenek moyang. Selama bertahun-tahun, hasil alam inilah yang menopang kehidupan mayoritas warga di sini. Kami bersyukur rezeki Tuhan tak pernah surut. Beberapa tahun belakangan sempat warga beralih profesi menjadi pekerja di perusahaan tambang. Rupiah yang lebih menjanjikan menjadi faktor penarik kala itu. Namun sejak 2 tahun lalu perusahaan tambang bangkrut. Warga kembali menjadi pengolah gula aren. Saat Ramadan seperti ini, harga gula aren mencapai 25.000 per kilogramnya. Lumayan jika dibanding hari-hari biasa yang dihargai 8.000 per kilogram. Sekarang kan disuruh tuh Pak Iwan tuh bikin gula semut tuh. Tapi kami enggak bikin. Pernah juga ngasih tahu tapi enggak Enggak apa, Bu? Enggak sanggup gitulah. Demi mengembangkan potensi gula aren di desa, kami para pengolah mencoba berinovasi. Namaku Jenia Utami, pengolah gula aren. Aku tinggal di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasinya sekitar 66 km dari Kota Tenggarong, ibu kota kabupaten. Kami disebut orang Kutai Lama, keturunan suku Dayak Basak, salah satu rumpun suku Dayak tertua di Kalimantan Timur. Sejak usia 14 tahun, warga memanggilku dengan nama Fitri. Itu karena keyakinanku yang beralih menjadi seorang Muslim. Sebelumnya, aku beragama Katolik. Gula tuh, jadi kita tuh pakai apa? Sama seperti kemampuan kami mengolah nira. Kebanyakan warga menganut agama atas pilihan orang tuanya. Iya. Seiring masuknya berbagai informasi dari luar desa, sebagian warga berpindah keyakinan. Keberagaman ini nyatanya menguatkan persaudaraan kami di sini, termasuk bagaimana melebarkan sayap atas potensi alam yang kami miliki di desa. Ini ya sudah turun-temurun kan gula ini begini aja. Nah karena mungkin saya berpikir begini, kenapa sih gula ini kok ndak mungkin ya bikin gimana gitu. Nah ada perubahan sendiri, mungkin ada inovasi sendiri. Nah, biar nantinya mungkin bisa ya karena kan sekarang untuk ruang lingkup jualnya mungkin ya paling jauh kecamatan mungkin kan. Nah, mungkin dengan adanya inovasi baru mungkin ini kita mungkin nantinya ya mungkin bisa masuk supermarket mungkinnya. Nah, ya, makanya juga saya cari. Kini sebagian warga termasuk aku membuat gula semut.
Orang kota bilang brown sugar namanya. Seseorang dari luar kampung yang mengajarkannya. Aku salah satu kader kampung yang bertugas membagi pengetahuannya pada ibu-ibu. Kurangi harganya ya Kak, aku ya. Kurangi itu. Lantaran pengetahuan warga yang masih minim. Mungkin gara-gara itu kekayaan alam kami belum terolahkan maksimal. Termasuk ladang di kampung. Saat gagal panen melanda, kami hanya bisa pasrah. Malam ini ada pertemuan di balai desa. Banyak hal biasanya yang dibahas saat berkumpul seperti ini. Membaur tanpa permasalahkan perbedaan yang ada di antara warga. Apalagi yang berkembang sekarang marak ini, selain budidaya padi gunung, nah kita ini mengarah ke singkong gajah ini. Atas alasan ini pula seorang warga Jerman datang ke desa, membuat penelitian soal toleransi yang kami bangun. I find some speciality in this village that the people, Muslim and Christian, work together. This one of our main work explain about environment and number one education. And we don't make any difference between religion, different religion, but we are human. We have same father and same mother. Karena kami sadar, kami lahir dari rumpun yang sama. Kami mengenal namanya istilahnya mempakat. Mempakat itu artinya dialog bersama untuk memutuskan suatu keputusan. Jadi dari pihak Katolik atau pihak Muslim itu ada namanya dialog bersama tentang memutuskan suatu keputusan. Itu di sini yang kami lakukan, yang merupakan tradisi dari nenek moyang kami zaman dulu. Hubungan yang bersih. Bukankah soal agama hanya Tuhan dan hati yang tahu? Sebagai sesama manusia, kita berkewajiban hidup berdampingan. Ide awalnya mungkin malahan bukan dari saya, mungkin dari suami ya, untuk pembuatan gula semut itu sendiri. Sejak kali pertama membuat gula semut, entah sudah berapa kali pengalaman gagal ku alami. Katanya, gagal adalah sukses yang tertunda. Itu pula yang kupetik ini. Berbagai percobaan menambah pengetahuanku. Pertama mungkin kalau kita jelaskan, mereka mungkin ya semangat, ya kayaknya yang kita lihat. Nah, tetapi pada akhirnya ya mereka nggak tahu ya kayak apa, kayak nggak ada respon lagi gitu. Nah, saat berhasil dan menembus pasar, gula semut punya harga jual lebih tinggi. 2 kali lipat dibanding gula aren biasa. Pengetahuan ini turut kubagi pada ibu-ibu lainnya, agar bisa sejahtera bersama. Meski belum besar, ku yakin usaha yang terus dirintis akan berbuah kesuksesan. Kemungkinan nanti juga kalau ini mungkin bisa berhasil, ya saya juga mungkin ngambil dari
warga kan juga harga mungkin juga beda dengan yang lain. Mungkin sekarang kan harga itu masih dipermainkan kan oleh pembeli kan. Sebelumnya tak pernah terbesit akan kutempuh langkah ini. Peran ganda aku istilahkan. Sejak kurampungkan pendidikan sarjana 4 tahun lalu, tugas mengajar menjadi kewajiban yang harus kupenuhi pula. Beruntung, suami memberi semua dukungannya. Ia pula yang memotivasiku terus berinovasi atas usaha gula semut yang tengah dirintis. Semuanya dari mungkin dari desain gambarnya, mungkin dari dari bikin gula itu sendiri, mungkin ya bantuin pengemasan itu. Ide awalnya mungkin malahan bukan dari saya, mungkin dari suami ya untuk pembuatan gula semut itu sendiri. Mulai dulu kan gula bentuknya tidak berubah, hanya itu saja. Tidak bisa masuk ke istilahnya pangsa ke supermarket kemana. Kalau kemasan batangan kan, kalau yang kristal otomatis sudah dikenal, ada izin, otomatis kan bisa masuk. Jadi karena ada mungkin itu bila etam imam nih tadi misalnya jika suatu saat takut kita jadi imam, mengimami anaknya, ada tetap assalamualaikum, makmum silakan, tidak bersaingan imam. 2 tahun belakangan, tiap Jumat, kami para ibu menggelar pengajian rutin. Pasti dalam kehidupan itu kan butuh keseimbangan. Kehidupan di rumah juga dia tercukupi. Ketika dia ikut pengajian, dia merasa tenang dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya membina itu kedua-duanya harus muncul gitu loh. Tapi ekonomi itu nanti yang mendorong mereka semangat. Jadi di kelompok saya, kelompok yang kita bina itu tidak hanya monoton bicara tausiah agama, tetapi mereka punya produk. Allahu Akbar, nyawa ruku, salah. Tujuan utamanya siraman rohani bagi kami yang sebagian besar mu'alaf. Cukup tidak? Seorang ustadz dari ibu kota kabupaten yang rutin berdakwah. Boleh titis. Ajang ini juga jadi diskusi rutin. Bagaimana kami menentukan strategi untuk kembangkan usaha. Ya misalnya kemasannya baik. Dia maksud ayam di sana ke lalang ini bertuangan banyak ngalah berapa mama sana uang sana nya yang lainnya doang kan langsung biasa Sami aja sami dia tadi macam dia sana ke lalang uang bila kak lobonnya halusnya tadi tahu dengan sendoknya muntong kambingnya agak biasa memang dia depan. Coba. Nah. Sekarang nih ku contohkan nih. Seni mah dapat 4. Dapat 4. Ustadz Irwan turut bantu memasarkan gula kami. Namun ukuran gula yang begitu besar menjadi salah satu kendala. Jual 5.000, 4 butir jual 5.000. Nah harganya lebih pada 25. Sebagian ibu-ibu belum mau mencetak dengan ukuran baru. Alasannya terbentur tradisi yang pantang dilanggar. Karena kamu kan sini apa ya? Selain kita gula tarik. Kendala lainnya persoalan izin industri rumah tangga yang semestinya telah dikantongi. Izin ini jadi awal dalam mendapatkan sertifikasi lainnya. Nah otomatis kan kalau belum ada izin, terutama kan PIRT, nah kita susah untuk ibaratnya menembus ke luar kan. Nah otomatis ya orang luar kan berpikir, oh kalau ini seandainya nanti terjadi apa-apa, nah mungkin orang kan tidak bisa komplain. Nah komplainnya kemana gitu. Nah saya pernah mungkin datang di kecamatan, ternyata orang di sana juga belum tahu jalurnya bagaimana kan. Nah mereka juga belum tahu. Seseorang pernah berkata, jangan mengharap hasil luar biasa saat usaha yang kita lakukan biasa. Kuyakini kami hanya perlu menembus batas tanpa meninggalkan tradisi. Gimana ya, kan pasarnya 1 minggu sekali ya.
Jadi saya kayak beli segala gelang-gelang yang terbaru-baru gitu lah. Tahun ini di desa sebagian besar ladang gagal panen. Kemarau panjang jadi salah satu penyebab. Dulu kondisinya diperparah dengan minimnya pengetahuan warga. Karena ilmu berladang yang dimiliki sebatas didikan orang tua. Bersyukur seiring makin terbukanya informasi, pengolahan ladang kian beragam. Diversifikasi istilah yang sering orang bilang. Seperti yang saat musim kering seperti sekarang, warga mencoba peruntungan menanam singkong gajah. Memang kita belum pernah tanam yang lain, tapi kalau tanam misalnya palawija kita memang sering juga tanam. Cuma kita kendala pemasaran, kita mau buang kemana, sudah keluar modal, kita buangnya kemana gitu kan, jualnya kemana. Nah sementara singkong gajah sekarang ini, kita pabrik itu sudah ada, pasarannya sudah ada gitu. Begitu ini ada hasil nanti kan tinggal kita buang ke pabrik aja, karena kita sudah kerjasama dengan pihak pabrik. Warga dikenalkan tanaman inilah yang cukup ekonomis. Bisa tumbuh di lahan kering tanpa membutuhkan pemeliharaan yang khusus. Hasilnya juga lumayan. Dari satu pohon paling tidak bisa dituai 9 kg singkong. Hasilnya kelak untuk kebutuhan sehari-hari, adat, dan acara agama. Karena tradisi kita kebiasaan seperti itu. Begitu buka lahan ditanami, tapi tanpa diolah tanah gitu. Nah, memang ada beberapa penyuluh yang datang ini memberikan itu, cuman karena penyuluhan hanya sepintas saja dan segelintir orang aja yang diajak gitu ya, tidak semua orang bisa kan gitu. Ke pasar malam seperti ini biasanya warga menjual hasil ladang. Sebagian yang tidak menjual belanja kebutuhan sehari-hari yang tak ada di desa. Jualannya 1 minggu sekali deh ke sini. Kenapa cuma 1 minggu sekali, Mas? Kalau tiap hari ya udah ada orang beli. Mulai ya ke kampung-kampung dari luar sana terus masuk sini sampai akhirnya ke sini. Berarti bukan asli sini ya? Iya. Keberadaan pasar malam ini memudahkan kami, terutama untuk belanja kebutuhan pokok dan menjual hasil alam. Karena akses ke kota kecamatan jauh. Jalan belum mulus, jadi perlu usaha ekstra saat warga harus ke kota. Gimana ya, kan pasarnya 1 minggu sekali Mbak ya. Jadi saya kayak beli segala cotton bud, segala gelang-gelang yang terbaru-baru gitu lah. Kenapa suka beli sini, nggak beli ke kota atau ke pasar kayak gitu? Mungkin karena jalanan juga Mbak ya terlalu jauh, jadi mumpung pasar ya pasar aja lah. Padahal katanya sejak 2013 desa kami dicanangkan menjadi desa mandiri. Ku yakin sebenarnya kami mampu, apalagi dengan komoditi gula aren yang tengah kami bangun. Namun bagaimana bisa maju jika kondisi akses masih terbatas seperti ini? Pencanangan itu berawal dari air terjun ini. Kemolekan alamnya mengundang banyak minat wisatawan. Sehingga sejak 2015 pengunjungnya semakin membludak. Kondisi ini merangsang anak muda desa makin giat berkarya, mengenalkan potensi kampung halaman mereka.
mereka ini baru aja nih bikin rame-rame kayak gini. Dulu kan di rumah teman atau di hutan mereka bikin nih. Sekarang mulai nampak lah depan kayak gini. Biasanya mana ada mereka bikin di tempat umum kayak gini. Jika dikelola maksimal, kupikir potensi ini bisa menggerakkan roda perekonomian desa. Ya untuk arah-arah ke sana kan kita bertahap. Mungkin yang pertama mungkin di sini paling tidak ada cendramata mungkin dari para pengunjung tadi. Nah itu sudah kita mulain diarahkan ke mungkin anak-anak muda yang memang berbakat di situ, mungkin jenis-jenis anyaman, mungkin gelang. Tentu saja dengan kerjasama semua pihak dan pikiran terbuka untuk maju. Ya mungkin jangan mungkin tertutup dan menonton mungkin kepada apa mungkin yang sudah diajarkan terdahulu. Nah kepada mungkin ibu-ibu. Nah sekarang kan kita memberikan penjelasan itu semua kepada ibu-ibu. Nah biar mau mungkin ya terbuka dengan apapun itu, tetapi tidak melupakan mungkin budaya kita ya, dan juga tradisi kita dan adat istiadat yang ada di kampung kita. Bangsa ini lahir dari pribumi yang majemuk. Kemajemukan ini pula yang sejak dulu menguatkan bangsa ini. Seperti yang kami bangun kini, ku yakin akan tangguh selama kami bergandengan tangan.